metabolik. Yang namanya sindrom itu berarti kumpulan gejala dari masalah metabolik gitu ya. Kumpulan gejala dari masalah metabolik yang berhubungan tentunya dengan nutrisi. Nah, tapi kalau di kita nanti akan lebih banyak disoroti adalah obesitas. Padahal kalau kita bicara secara keseluruhan, sebenarnya nutrisinya tidak hanya melulu terkait obesitas ya. Jadi kalau kita bicara sindrom metabolik atau kumpulan gejala ya, kumpulan gejala itu salah satunya nanti obesitas abdominal, kemudian tingginya kadar kolesterol atau hiperlipid, kemudian hipertensi, tekanan darah tinggi, kemudian yang terakhir nanti hiperglikemi atau tingginya kadar gula darah. Jadi kumpulan gejalanya 4 tadi. Satu obesitas abdominal, yang kedua eh, tingginya kadar insulin, yang keempat sindrom atau gejalanya itu berupa naiknya tekanan darah, terus yang keempat naiknya kadar kolesterol. Kemudian kenapa penting sindrom metabolik ini dipelajari terutama kalau kita bicara terkait kesehatan masyarakat. Jadi kalau kita bicara di masyarakat itu paling banyak di masyarakat ini yang sekarang juga sedang menjadi tren adalah adanya penyakit tidak menular. Apa itu penyakit tidak menular? Apa aja penyakit tidak menular? Gambarannya teman-teman? Sakit apa aja? Hipertensi, Ya, jantung, hipertensi. Terus? eh, misalnya gagal ginjal. Ya, diabetes, gagal ginjal ya, yang kesemuanya itu nanti berhubungan atau diawali dengan kondisi sindrom metabolik ini. Jadi orang yang diabetes diawali dari tingginya kadar insulin. Orang yang sakit jantung kadang juga dimulai dari kolesterol yang tinggi dan tensi yang tinggi. Kemudian orang yang jantung atau kanker juga dimulai dengan apa namanya? Obesitas abdominal atau lingkar perutnya yang berlebih gitu ya. Nanti kita akan lihat satu-satu. Nah, berarti kalau kita bicara sindrom metabolik tidak terlepas dari bicara nutrisi ya. Jadi ini sangat berkaitan dengan masalah nutrisi. Kalau kita bicara nutrisi ada banyak ya masalah nutrisi. Yang umum biasanya kalau kita bicara gizi pasti adalah yang banyak disebut adalah kurang gizi ya. Malnutrisi, wasting, stunting, underweight gitu ya. Tapi kalau kita bicara sebenarnya faktanya, kalau pada usia-usia remaja dan dewasa, masalah gizi terberat adalah bukan status gizi buruk, justru malah masalah obesitas, ya. Nanti kita akan juga bahas kenapa banyak terjadi obesitas, karena sekarang itu ada gaya hidup yang berbeda dengan yang dulu. Eh, Kalau yang dulu aktivitas fisiknya cukup tinggi ya, kemana-mana jalan kaki, naik sepeda, goes gitu. Kalau sekarang udah nggak ada. Kalau mau cari makan jalan dan lain-lain, kalau sekarang mungkin cari makan udah GoFood, GrabFood gitu ya. Jadi sudah mengurangi aktivitas fisik kita. Maka kalau kita lihat faktanya nih ya, 1,9 miliar orang dewasa saat ini kelebihan berat badan atau obesitas ya. Terus lihat diri sendiri ya, termasuk saya. Saya juga kayaknya udah mengarah ke resiko. Nah, tapi kalau pada masalah pada anak balita di bawah 5 tahun memang masih berkutat di kekurangan gizi, baik itu wasting, stunting maupun underweight gitu ya. Jadi sedikit beda masalah di anak balita dan masalah di remaja sampai dewasa. Iya, jadi nyambung ya. Kenapa kita bicara sindrom metabolik? Kenapa kita bicaranya ngambilnya obesitas gitu ya? Nah, kalau kita bicara tadi ya, masalah malnutrisi terbesar kan tadi ini. Tapi kita akan fokus di nomor 3 ini ya, bahwa masalah terbesar dan menjadi penyumbang utama, jadi menjadi faktor resiko utama pada penyakit tidak menular tadi yang jantung, ginjal, diabetes adalah obesitas. Jadi, kenapa kita akan fokus ke obesitas? Karena obesitas menjadi faktor utama atau faktor resiko penyumbang kejadian atau penyakit tidak menular. Ya, jadi jantung, stroke, diabetes, dan beberapa jenis kanker itu dipengaruhi oleh obesitas ini. Gitu. Ya, jadi kalau kita bicara ini tadi ya, diet itu berhubungan dengan non-communicable disease atau penyakit yang tidak menular. Nah, kalau kita bicara gizi, sebenarnya mulainya dari 1000 HPK. Mungkin teman-teman udah dengar, tapi kita tidak sedang membahas 1000 HPK, kita akan fokus ke obesitas. Namun demikian, kalau kita bicara obesitas, gitu ya, ternyata obesitas itu dimulai dari bayi. Jadi anak-anak yang 1000 HPK tadi kalau tidak tertangani ya, masalah gizinya tidak concern, tidak ditangani, maka akan lahir bayi-bayi dengan berat badan lahir rendah.
1000 HPK itu pada saat hamil bersalin itu 1000 HPK ya. Nah, itu kalau tidak tertangani maka akan melahirkan bayi-bayi yang berat badan lahir rendah. Nah, kalau dilihat di sini, salah satu resikonya bayi-bayi yang lahir beratnya lebih rendah atau bayi berat lahir rendah itu memiliki resiko untuk menderita penyakit tidak menular. Tadi ya, seperti penyakit jantung, hipertensi, diabetes, dan obesitas. Jadi justru dari bayinya sebenarnya harusnya kita melakukan intervensi atau kita memberikan exercise atau intervensi atau mengendalikan masalah ini mestinya dari 1000 HPK atau pada saat bayi baru lahir gitu ya, karena bayi baru lahir rendah itu memiliki resiko tinggi untuk menderita penyakit-penyakit tidak menular ya. Selain yang lain ya, menjadi status ekonomi rendah, cenderung stunting, tingkat pekerjaan rendah dan lain-lain, tapi dia menjadi salah satu faktor resiko menjadi PTM atau penyakit tidak mengalami PTM atau penyakit tidak menular. Nah, kalau kita bicara obesitas, maka pemeriksaan fisiknya kan kita hari ini bicara sindrom metabolik, obesitas, pemeriksaan fisik dan exercise-nya gitu ya, yang harus dilakukan pada fisioterapi. Maka pertama sebelum kita masuk ke intervensi yang bisa diberikan atau exercise yang bisa diberikan, yang pertama kita harus bisa ngukur dulu nih, melakukan pemeriksaan fisiknya dulu. Apa nih yang mau diperiksa untuk melihat obesitas? Maka kita harus tahu IMT-nya. Kita harus tahu klasifikasinya. Gimana ngukur IMT? Kita harus ngukur berat badan per tinggi badan. Ya, nanti kalian searching cara cari IMT-nya. Nah, besok di pertemuan kedua nih di praktikum kita akan melakukan praktikum ini. Jadi teman-teman saya minta mengukur sendiri berat badan dan tinggi badannya sendiri, kemudian IMT-nya masuk kategori yang mana. Nanti kategorinya diklasifikasikan mulai dari underweight, normal, sampai dengan overweight. Overweight nanti ada beberapa, ada masuk ke resiko, klasifikasi resiko, obesitas 1, dan yang ketiga obesitas 2. Nah, jadi saat praktikum ya, kita siapkan berat badan sama penimbang tinggi badan. Kemudian faktor resiko yang kedua tadi, salah satu dari sindrom metabolik yang harus diwaspadai adalah lingkar pinggang atau lingkar perut atau lingkar pinggang yang melebihi normal. Jadi orang-orang dengan lingkar pinggang atau lemak perutnya berlebihan itu beresiko untuk menderita PTM, penyakit tidak menular. Dan ini merupakan salah satu sindrom atau gejala metabolik yang harus kita waspadai. Kadang-kadang badannya biasa aja tapi perutnya buncit ya, itu yang harus diwaspadai. Jadi ada 2 ya, obesitas. Nanti kita akan mengukur dan menghitung IMT-nya, kemudian kita akan ukur lingkar pinggangnya. Normalnya harusnya pada perempuan itu kurang dari 80 dan pada laki-laki itu kurang dari 90 atau sama dengan. Ya, jadi besok kita akan mengukur ini. Kenapa ini menjadi sindrom atau gejala metabolik yang harus kita waspadai? Ini adalah salah satu yang mengarah ke tadi ya, penyakit jantung, stroke, kemudian diabetes tadi ya. Nah, seperti ini kalau kita mau lihat gambarannya ya. Kita lewat. Nah, ini kalau kita melihat di sini, kenapa kok kita menggunakan ukuran lingkar pinggang tadi ya? Karena di pinggang ini menjadi salah satu tadi distribusi jaringan lemak. Ya, jadi kalau berdasarkan distribusi jaringan lemaknya kita bisa bagi 2 nanti. Kita akan melihat nih orang-orang yang abdominal obesitasnya cukup tinggi itu dilihat dari pinggangnya. Kenapa? Karena di sini biasanya penimbunan lemaknya. Ya, jadi ada 2 nanti bisa kita lihat apakah dia masuk ke apple shape atau ke pear shape. Jadi yang dilihat adalah visceral fat-nya, lemak perutnya, gitu ya. Jadi tidak melulu orang kurus itu pasti sehat. Kita juga harus dinilai dari lingkar pinggang dan lingkar perutnya. Kadang-kadang ada, pernah nemuin nggak? Orangnya kurus tapi perutnya agak buncit, gitu. Jadi itu ya. Jadi sindrom metabolik yang pertama yang akan kita lakukan pengukuran adalah obesitas. Sampai sini clear atau ada yang mau ditanyain? Clear. Jadi pada saat besok praktikum kalian harus sudah mempraktikumkan pengukuran ini dan pengukuran lingkar pinggang. Oke, clear dulu ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, kan tadi ya metabolic syndrome itu kumpulan gejala ya. Kumpulan gejala. Gejalanya kan tadi ada 1 obesitas abdominal sudah kita omongin ya. Kemudian yang kedua dislipidemia atau kolesterol yang tinggi, hiperglikemi gula darah tinggi dan hipertensi kenaikan,
tekanan darah ini bisa mengarah ke jantung, stroke, dan lain-lain ya. Tadi penyakit tidak menular ya. Oke, kita udah ngomongin obesitas, sekarang kita akan bicara terkait hiperglikemi, dislipidemia, dan hipertensi. Oke, kita lihat lagi slide selanjutnya. Nah, 3 gejala tadi atau 4 gejala tadi sangat dipengaruhi oleh tadi ya, gejalanya bukan obesitas tapi abdominal obesitas ya, beda ya. Nah, itu sangat dipengaruhi oleh tadi ya, gula darah tinggi, lemak perut atau obesitas abdominal, terus kolesterol tinggi, diabetes, itu sangat dipengaruhi oleh faktor resiko ini. Mulai dari riwayat keluarga seperti DM, kemudian obesitas juga riwayat keluarga, itu sangat dipengaruhi tadi ya oleh riwayat keluarga. Kemudian merokok, usia, obesitas, sosial ekonomi rendah, kemudian konsumsi minuman manis dan bersoda, aktivitas fisik, dan lain-lain, itu menjadi pemicu terjadinya sindrom metabolik, di mana sindrom metabolik tadi menjadi pemicu untuk terjadinya PTM. Jadi sindrom metabolik itu di tengah-tengah loh. Sindrom itu gejala. Jadi kita harus waspada kalau obesitas abdominalnya sudah lebih dari 90. Harus diturunkan supaya nggak terjadi stroke, jantung, dan lain-lain. Kita harus waspada kalau kadar gula darahnya naik. Jangan sampai dia menjadi diabetes. Kita harus waspada kalau tensinya tinggi, kolesterolnya tinggi. Khawatir kena jantungnya gitu ya. Oke, nah sebenarnya cuma satu slide ini ya kalau kita bicara apa tadi sindrom metabolik, itu kita sebenarnya bicara ini. Jadi kalau kita lihat muaranya, kenapa terjadi sindrom metabolik itu adalah yang kuning ini loh. Physical inactivity dan sedentary lifestyle. Apa itu physical inactivity dan sedentary lifestyle? Ada yang tahu? Ya, Mbak Nikmah? Ini gaya hidup. Gaya hidup yang physical inactivity apa? Sedentary lifestyle apa? Yang lain mungkin? Mas, Seran namanya. Mas? Halo? Silahkan. Apa kira-kira ya? Jadi sebenarnya sindrom metabolik itu cuma karena 2 hal ini. Cuma. Lebih banyak karena 2 hal ini maksudnya. Apa itu? Physical inactivity berarti? Ini Bu, physical inactivity itu gerakan tubuh yang dilakukan oleh otot untuk menghasilkan energi. Inactivity maksudnya? Kurangnya? Aktivitas Iya, fisik, Bu. Anggita. Kurangnya aktivitas fisik ya, Mbak Nikmah, betul ya. Kurangnya aktivitas fisik. Atau kalau kita bilang kaum mageran. Mager aja, mau kemana-mana mager, mau ngapa-ngapain mager nih. Physical inactivity. Yang kedua, sedentary lifestyle, apa? Gaya hidup yang mengacu Ya, pada Mas Seran. Ya, Mas Mbak Azahra. Gaya hidup yang di luar waktu tidur. Yang di luar waktu tidur. Atau bahasanya gini nah, bahasanya kalian, physical inactivity itu kaum mageran, sedentary lifestyle itu kaum rebahan. Jadi dia males banget beraktivitas dan gaya hidup yang males banget bergerak. Gitu ya. Jadi kaum rebahan dan kaum mageran itu namanya itu penyebab utamanya sebenarnya yang kemudian muncul menjadi sindrom metabolik. Apa sindrom metaboliknya tadi ya? Apa namanya? Dalam bentuk tingginya kadar gula darah, kemudian tingginya kolesterol, tingginya obesitas ya, kemudian tingginya tekanan darah gitu. Jangan salah loh. Sekarang kalau kalian coba baca di beberapa penelitian itu menyebutkan bahwa diabetes mellitus semakin ke sini di usia yang semakin muda. Ngantuk banget. Bahkan remaja-remaja waktu yang baca lupa bahwa penyakit DM itu banyak, remaja-remaja itu sekarang banyak banyak terkena penyakit DM. Dan ini udah saya buktikan kemarin waktu saya waktu saya nengok mahasiswa profesi ke Imogiri Barat. Waktu kasus remaja, kita mengajukan kasus remajanya anemia.
ternyata nggak ada lagi Bu kasus anemia remaja. Sekarang kasusnya pada remaja adalah banyaknya tinggi glukosa atau apa hiperglikemi. Jadi banyaknya remaja yang mengarah ke diabetes. Jadi udah nggak ada. Zaman dulu kalau masalah remaja pasti jatuhnya anemia. Tapi sekarang masalah remaja juga sudah bergerak. Bukan lagi malnutrisi tapi obesitas. Bukan lagi anemia tapi ke hiperglikemia gitu. Sudah berubah. Ya itu karena sekarang kalau kita lihat memang awalnya dari sini kan, mageran dan rebahan ya remaja sekarang gitu. Nah, kalau kita lihat maka diperlukan ini ya, manajemen berat badan ini ya, sehingga tidak terjadi obesitas, tidak terjadi overweight, tidak terjadi diabetes, kemudian tadi ya untuk mengurangi muncul dua ini akan memunculkan masalah kardiovaskular, penyakit kardiovaskular ya, mulai dari jantung, hipertensi gitu ya. Kemudian masalah muskuloskeletal juga, ya kan? Kalau kita bicara muskuloskeletal di fisio, kita banyak bicara osteoartritis, terus apalagi osteoporosis, back pain, low back pain gitu ya. Itu sebenarnya masalahnya karena physical inactivity. Mesti kalau fisioterapi bilang, apa sih faktor resiko orang menderita low back pain, tension headache, apa pasti kan orang-orang yang bekerja lebih dari 8 jam dalam posisi duduk, gitu kan? Itu mengindikasikan physical inactivity kan? Kemudian ada pulmonary disease, psychological disorder gitu ya. Jadi sudah kebayang ya, apa sih yang mau kita dapatkan di modul kesehatan masyarakat dan terutama bicara di sindrom metabolik dan obesitas. Nah, sekarang tugasnya adalah ini masuk ke intinya yang tadi pendahuluan. Tugasnya adalah jadi sekarang teman-teman saya minta kelompok ini dibagi 3 ya. Jadi nanti ada satu kelompok yang akan bicara terkait obesitas, satu kelompok yang bicara terkait hiperglikemi atau diabetes, ada kelompok ketiga yang bicara hipertensi. Kenapa hiperlipid atau kolesterol tidak saya masukkan? Dipelajari oleh teman yang mendapatkan diabetes ya, tapi cukup dipelajari aja apa sih hiperkolesterol, berapa sih kolesterol normal, kenapa dia nggak normal gitu ya. Karena ada beberapa item yang mesti kalian teman-teman cari dari 3 hal tadi. Yang pertama apa definisinya? Dicatat ya. Obesitas, diabetes, hipertensi itu per definisi itu apa? Yang kedua, bagaimana klasifikasinya? Dikatakan diabetes itu kalau berapa sih kadar gula darahnya? Hiperglikemi itu berapa sih? Obesitas itu tadi berapa sih? Contohnya yang tadi udah saya tampilin di PPT ya. Kalau lebih dari 23,5 berarti dia masuk kategori obesitas. Obesitas tipe 1, tipe 2 atau faktor resiko. Kemudian hipertensi juga gitu, apa klasifikasinya. Kemudian bagaimana cara pengukurannya? Ya diukur pakai apa? Gitu ya. Tadi cara menghitung obesitasnya gimana? Kalau pakai IMT, kalau pakai lingkar pinggang bagaimana cara mengukurnya? Syukur kalau teman-teman bisa dapat gambarnya. Cara mengukur lingkar pinggang itu yang benar dari mana ke titik mana. Kemudian cara mengukur tensi pakai tensimeter itu bagaimana cara pengukurannya? Kemudian yang diabetes, bagaimana cara mengukur kadar gula darah, nanti bisa kita pakai alat pengukur cek GDS ya, gula darah sewaktu. Oke, sudah 2 poin ya, definisi, cara pengukuran plus klasifikasinya. Poin ketiga adalah, lalu apa intervensi atau exercise apa yang direkomendasikan oleh teman-teman pada masing-masing kasus. Oke, pada kasus obesitas exercise apa yang bisa dilakukan untuk penurunan obesitas ya. Misalnya yoga kayak mau apa, senam kayak mau apa, exercise yang bisa dilakukan. Kemudian pemilihan exercise itu harus dilandasi oleh 2 jurnal yang sudah melakukan penelitian ya. Jadi kan ada nih jurnal fisioterapi yang bilang perbedaan senam yoga dan senam aerobik terhadap penurunan berat badan. Berarti kalian kami memilih exercise-nya senam aerobik karena berdasarkan beberapa penelitian minimal 2 menyatakan hampir dua-duanya menyatakan aerobik nih yang paling bagus untuk menurunkan berat badan. Nah, ya. Jadi harus pilih satu exercise yang memungkinkan bisa dilakukan, memilihnya berdasarkan jurnal, kemudian harus paham
Kalau mau exercise apa namanya aerobik, berarti berapa kali dalam seminggu dia harus lakukan, berapa durasinya, berapa dosisnya, apa aja gerakannya. Jadi sampai gerakannya teman-teman harus bisa. Demikian juga yang DM, demikian juga yang hipertensi. Nggak usah pusing, ini proses apa namanya? Ini proses ini ya. Jadi nggak memberatkan kalian, tapi kalau kita langsung latihan, kalian belum baca dulu kenapa kita latihannya senam diabetes misalnya, kenapa kita latihannya aerobik misalnya gitu. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, nanti pada saat kita praktikum berarti yang disiapkan adalah satu berat badan, pengukur berat badan, pengukur tinggi badan, pengukur lingkar pinggang atau apa meteran, terus cek gula darah GDS, cek kolesterol sama tensimeter. Tapi pada saat praktikum nanti kelompok obesitas sudah tahu intervensi apa yang mau disampaikan ke temannya, gerakannya seperti apa, kelompok diabetes juga sudah bisa menyajikan seperti apa, misalnya teknik apa, saya pernah baca teknik apa ya, untuk menurunkan kayak senam, tapi senam diabetes ada teknik menurunkan tekanan darah juga ada teknik pernafasan relaksasi apa untuk menurunkan tekanan darah. Nah, nanti teman-teman bisa ajarkan ke yang lain, kelompok yang lain. Nah, kita ketemunya offline. Nah, sebelum ketemu offline, ini harus sudah dikumpul supaya saya tahu apa yang mau diajarkan oleh teman-teman besok. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ibu izin bertanya, dikumpulkan dalam bentuk apa ya, Ibu? Word aja. Baik, Ibu. Word, tapi kalau bisa ada gambar-gambarnya ya, supaya besok gerakannya bisa diikuti juga oleh teman-temannya yang tidak mencari topik itu. Gitu. Jadi kan topiknya cuma gampang ya, cuma ada 3 ya. Pertama apa sih per definisi, kemudian bagaimana cara pengukuran dan klasifikasinya, kemudian apa sih intervensi yang kalian rekomendasikan. Gitu. Ibu, untuk alatnya tadi ada pengukuran berat badan, kemudian Tinggi midline, badan. tinggi badan ya. Tinggi badan, terus meteran untuk mengukur lingkar pinggang. Lalu cek gula darah. Cek gula darah. Cek kolesterol. Cek kolesterol. Tensimeter. Nanti kita akan praktikum itu sekaligus pengambilan nilainya dinilai dari intervensi yang dipresentasikan. Topik yang dipresentasikan termasuk intervensinya. Jadi kalau nyuruh harus sudah tahu cara yoga gimana gitu. Kenapa harus tahu besok kalau kalian di masyarakat ketemu orang misalnya Mbak, Bu, Ibu ternyata darahnya tinggi, terus saya mesti ngapain ya? Nah kalau orang gizi kan ngomongin ya, berarti Ibu harus diet rendah garam, gitu ya. Kalau anak kedokteran ngomongnya Ibu harus makan obat darah tinggi teratur, tapi anak fisioterapi kan tentu beda. Bu, ada loh tekniknya untuk ngurangi. Nanti saya ajarkan ya caranya, namanya teknik bla 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 misalnya. Caranya Ibu harus tarik nafas 5 menit sekali. Nah, ini mudah Bu, bisa dilakukan 2 sampai 3 kali sehari di rumah. Bisa dilakukan sendiri. Gitu. Paham ya maksud saya? Nah, kalian bisa mengajarkan itu gitu. Dan itu kenapa sebenarnya kolesterol juga ya, tapi kenapa kolesterol nggak saya minta kalian untuk mencari? Kalau saya lihat tuh kolesterol masih jarang ya anunya ya, exercise-nya atau intervensinya yang dari fisioterapi. Tapi nanti kalau kalian nemu ya nggak apa-apa. Atau mungkin nanti kalau kalian justru menemukan exercise-nya malah jadi temuan yang bagus ya. Menemukan exercise untuk menurunkan kolesterol misalnya. Kalau ya senam DM, senam hipertensi itu udah umum ya, tapi senam kolesterol kayaknya belum ada deh. Gitu. Ada lagi yang mau didiskusikan? Jadi harapan saya di 1 jam kedua, jam 2 sampai jam 3, teman-teman mendiskusikan itu, membagi kelompok dan mendiskusikan itu. Tentu tadi cukup singkat kan, karena cuma 3 poin bisa dibagi, bisa dicari gitu. Boleh Mbak Nikmah. Setelah itu kita ketemu pada saat praktikum. Nah, sebenarnya jadwal kalian itu kan kemarin Kamis, itu pas libur. Terus di Jumat itu ternyata juga jadwal kalian lagi ya, Kamis Jumat gitu. Cuma muter kelasnya.
bisa nggak ya kalau jadwalnya itu juga diurai ke Senin sampai Rabu gitu ya. Kebetulan saya sudah menyelesaikan praktikum saya yang di Senin sampai Rabu. Jadi mungkin kalau teman-teman bisa di Senin sampai Rabu kita bisa janjian. Nah, Eh, mm-mm, Ibu, biasanya kalau Senin sampai Senin Rabu itu kelas besar, Ibu. ya kalau kosong lah, kalau enggak ya. Kalau pas kosong bisa WA. Nah, terus kalau bisa langsung dibuat ya, jangan dibesokin yang ini yang cuma 3 slide atau kalian mau janjian sama temennya, berarti kita pilih yang apa nih, gerakannya seperti apa, nanti di-share gerakannya, semua anggota kelompok harus bisa gerakannya, besok mengajarkan ke kelompok lain. Maka besok pada saat luarannya dari praktikum ini, harapannya teman-teman memahami apa itu sindrom metabolik yang 4 tadi ya, kumpulan gejala 4 tadi yang beresiko untuk meningkatkan penyakit tidak menular, yaitu stroke, jantung, dan lain-lain, yang sebenarnya bisa dikendalikan dengan beberapa exercise atau latihan yang bisa dilaksanakan sendiri di rumah. Bentuk latihannya ini loh, ini loh, ini loh, gitu ya. Jadi besok pada saat kalian terutama biasanya akan berguna itu pada saat KKN. Kalau KKN tuh ketemu sama orang langsung, ada masalah langsung, bisa diajarin langsung gitu. Dan ini nggak memerlukan kolaborasi dengan dokter karena bisa dilakukan exercise-nya sendiri. Gitu. Ada lagi yang mau didiskusikan? Sudah cukup jelas atau ada yang mau ditanyakan? Ibu izin bertanya, tapi ini di luar materi perkuliahan, boleh, Bu? Ya, boleh. Silakan, Mas. Ibu mau tanya, kalau LPPM sendiri itu untuk fisioterapi biasanya kita ngehubunginya ke siapa, Bu? LPPM untuk fisioterapi maksudnya gimana? Masalah KKN, Bu. Ada, kita koordinator KKN, ada kan kontak personnya. Nanti kita akan di-share untuk yang KKN reguler mungkin setelah bulan, ya minggu depan mungkin udah akan mulai di-share ya. Sementara yang baru di-share kemarin itu KKN Muhammadiyah Aisyah ya. Iya. Ibu mau tanya, ini kan saya kan kemarin kan ikut kegiatan pengabdian masyarakat yang Milad PKU Gamping sama PKU Jogja. Itu kan Ya. kemarin kalau nggak salah ketua panitianya tuh bilang kalau kemungkinan untuk sertifikatnya itu bisa dikonveksikan ke KKN reguler. Jadi apakah bisa saya mengajukan sertifikat saya untuk tidak mengikuti KKN gitu? Oh, boleh coba nanti diajukan ke LPPM kalau memenuhi waktunya, jamnya, dan lain-lain bisa ya, karena ini 3 SKS ya, kalau KKN kan 3 SKS. Nah, kalau pemenuhan jamnya, waktunya, dan kegiatannya tidak bisa dikonversi, maksudnya tidak memenuhi waktu konversi, ya tidak bisa, tapi kalau memenuhi ya bisa. Maka berkas-berkasnya silahkan bisa diserahkan. Nanti kalau diserahkan boleh nyari Mas Randy ya di ini ya, di LPPM ya. Mas siapa, Bu? Mas Randy. Soalnya kan kemarin itu kegiatannya itu waktu pelaksanaannya itu periode waktunya itu Januari sampai Maret 2023. Baru untuk uraiannya itu ada kehadiran kerjasama inovasi program sama implementasi program, Ibu. Untuk penilaiannya. Oke, nanti dikumpulin aja ya ke Mas Randy, nanti akan dicek sama Mas Randy dan tim apakah sudah memenuhi SKS-nya atau belum. Nanti dikabarin. Kalau memang memenuhi bisa diekvivalensikan, tapi kalau nggak memenuhi mungkin belum gitu ya. Kalau pembimbing dari kampusnya, Mas? Kemarin itu pembimbingnya kami langsung dari RSPKU, Ibu. Oh, nggak ada surat dari kampusnya? Kalau kemarin kita lewatnya fakultas Pak Wanto. Ya, maksudnya surat dari Pak Wanto, surat tugas dari fakultas itu ada tapi ya? Seperti tidak ada, Ibu. Soalnya tuh kemarin tuh kayak delegasi kan, Bu. Jadi kalau surat tugas, kita surat tugasnya dari langsung RSPKU-nya. Oh ya, ya nanti apa-apa yang harus dilengkapi nanti ber-WA dengan Mas Randy. Nanti mungkin kalau udah ketemu Mas Randy dikasih nomor admin LPPM dan lain-lain ya. Iya, baik, Ibu. Oke. Ada lagi mungkin yang lain? Sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup mungkin teman-teman silahkan berdiskusi, masih ada waktu 1 jam sampai jam 15. Mungkin saya tutup dulu yang untuk sesi saya. Silahkan terus dibagi kelompoknya, kemudian dikerjakan. Nanti kita akan ketemu sebelum PR sebaiknya sudah dikirim ke saya. Nanti kita akan ketemu waktu PR offline ya. Kalau ada waktu di luar jam wajibnya boleh di WA. Siapa tahu saya juga ada waktu gitu. Jadi biar
agak cepat selesai karena kayaknya waktunya agak nyerepek ya untuk lanjut ke UAS gitu. Waktunya terlalu nyerepet, terus ada waktu beberapa kali libur juga, tanggal merah juga. Oke, kalau sudah tidak ada yang didiskusikan, teman-teman saya izin dulu, izin live dulu. Nanti teman-teman silakan pakai Zoom-nya untuk diskusi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya izin live dulu ya. Silakan diteruskan diskusinya. Iya, Makasih. Ibu. Iya, Terima sama-sama. kasih, Bu. Weh, minggu depan udah dibuka.